Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di layanan klasikal bimbingan dan konseling kelas 9, marilah kita membahas sebuah tema atau topik, yakni prospek karir, peminatan atau penjurusan di SMA atau MA. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, dimana nanti tujuannya adalah kalian dapat mengenal dan memahami prospek karir dari setiap kelompok peminatan atau jurusan di SMA atau MA. Karena bagaimanapun anak-anak sekarang sudah kelas 9 dan sebentar lagi akan masuk di jenjang sekolah yang lebih tinggi, yakni di SMA, MA atau SMK. Baik, gambaran awalnya adalah pada saat ini lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, MA atau SMK banyak yang belum didasarkan pada potensi yang dimiliki. Yang kedua, pemilihan sekolah juga belum didukung oleh kondisi diri siswa yang memadai sebagai modal pengembangan potensi secara optimal, seperti kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat, dan kondisi fisik, serta sosial, minat, dan karirnya. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya peserta didik atau kalian dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Bisa juga terjadi kegagalan studi, tidak naik kelas, bahkan kondisi lain yang tidak diharapkan seperti depresi karena beban yang dianggap terlalu berat, stres dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk mencegah hal itu, maka tujuan pelayanan peminatan peserta didik kali ini yakni untuk membantu kalian menanamkan, memperkuat, dan menetapkan pilihan minat yang akan kalian ambil pada kelompok mata pelajaran, pada minat lintas mata pelajaran, dan minat pendalaman pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang ditempuh, serta arah pilihan karir dan atau pilihan studi lanjut sampai ke perguruan tinggi. Jadi sejak awal sudah direncanakan. Nanti setelah lulus SMP, kalian akan sekolah di SMA atau MA, akan ambil peminatan yang seperti apa, sehingga nanti akan lulus SMA mau kuliah di mana dan jurusan apa direncanakan mulai awal. Dimana tujuan secara khusus yakni pendidikan di SMA atau MA merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Baik anak-anak sekalian, kemandirian pada poin pertama tadi didasarkan pada pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir masing-masing. Yang kedua, kurikulum SMA memberikan kesempatan bagi kalian untuk memilih kelompok mata pelajaran, lintas minat pelajaran, dan pendalaman pelajaran tertentu yang tentunya sesuai dengan kecerdasan, bakat, minat, dan kecenderungan kalian masing-masing. Nah, setelah selesai pendidikan di SMA atau MA, kalian dapat bekerja di bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan masuk ke program studi yang ada dan sudah mendapatkan pendalaman di waktu SMA-nya. Nah, sebagai contoh, kalian di SMA akan memperoleh mata pelajaran wajib dan mata pelajaran peminatan, di mana wajibnya seperti ini. Nanti kalian bisa pause, kalian bisa baca. Yang kedua, setelah wajib pasti ada peminatan. Nah, peminatan ini dibagi jadi 3 ini: matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, ilmu bahasa dan budaya. Nah, di situ akan dibagi pelajaran per pelajaran seperti itu. Kalian bisa baca sendiri, di pause dulu, diperhatikan. Tujuan kelompok mata pelajaran peminatan yakni memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengembangkan minat dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan keilmuannya di perguruan tinggi yang akan kalian pilih. Yang kedua, mengembangkan minat kalian terhadap suatu disiplin ilmu atau keterampilan tertentu sehingga bisa lebih fokus dan bisa lebih optimal. Nah, dalam penentuan komponen peminatan peserta didik ini yang perlu diperhatikan adalah prestasi belajar sejak awal. Nah, pada kali ini adalah yang kita bahas adalah sejak kalian SMP. Prestasi belajar kalian seperti apa? Terus prestasi non akademiknya seperti apa? Minat belajarnya bagaimana? Lalu cita-citamu apa? Kemudian orang tuamu menginginkan seperti apa? Dan potensi dirimu harus sudah terdeteksi sejak awal.
Dari beberapa hal ini akan ditentukan kalian bisa memilih peminatan apa di SMA atau MA nantinya. Sebagai contoh MIPA, kita akan coba membahas satu persatu peminatan yang ada di SMA. Yakni ada 3 tadi, MIPA, IPS, dan IBB. MIPA yakni kelompok yang disebut dengan matematika dan ilmu pengetahuan alam. Di dalamnya terdapat pelajaran matematika, fisika, dan biologi. Kelompok ini lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep eksak untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, dengan demikian penilaian akademik akan lebih fokus pada penguasaan konsep-konsep IPA atau eksak. Banyak hitungannya, lebih banyak memahami dan menemukan konsep-konsep dalam bidang matematika dan sains. Peluang karirnya nanti apa kalau kalian memilih peminatan di MIPA? Nah, kalian tentu dapat bekerja pada bidang-bidang yang tentunya harus dipersiapkan dulu. Kemudian nanti akan kita bahas di belakang, kalian harus masuk ke perguruan tinggi apa yang bisa diambil ketika kalian memilih peluang karir di atau peminatan di MIPA ini. Contohnya kalian dapat memilih ini. Nah, program studi yang bisa kalian ambil ada matematika, fisika, kimia, biologi, statistik, dan ilmu komputer dan lain-lain. Bisa juga di bidang-bidang ilmu teknik, bisa juga di bidang ilmu kesehatan dan kedokteran, bisa juga di bidang ilmu pertanian, kehutanan, perikanan. Contoh-contohnya banyak sekali yang seperti tertera di slide ini. Kalian bisa pause, kemudian kalian bisa baca satu persatu. Nah, itu tadi kuliahnya. Kemudian pekerjaannya apa? Pekerjaannya macam-macam, tergantung kemampuan kalian ketika belajar. Bisa jadi ilmuwan, peneliti, guru, dosen, astronom, arsitek, TNI, Polri. Dan ketika anak IPA, banyak sekolah-sekolah kedinasan yang mempersyaratkan bahwa hanya lulusan IPA atau MIPA yang bisa mendaftar kuliah di kedinasan. Nah, yang saya garis bawahi adalah ketika kalian pengen masuk ke peminatan MIPA, pastikan benar-benar bahwa kalian suka hitungan, kalian suka eksak. Jika kalian tidak begitu familiar dengan hitungan, kalian tidak begitu familiar dengan angka, dengan logika yang bersifat hitung-hitungan seperti itu, matematis, perlu dipikirkan lagi, karena kamu 3 tahun nanti akan sekolah di MIPA tersebut, di peminatan MIPA tersebut. Jangan sampai nanti di belakang menyesal karena merasa terlalu berat. Bagi yang cocok dengan MIPA itu tidak berat sama sekali, enteng-enteng aja, kalian akan enjoy. Tapi bagi yang tidak menguasai atau tidak suka dengan hitung-hitungan, nah perlu dipikirkan ulang. Nah, ini juga masih termasuk contoh program atau pekerjaan yang bisa diambil ketika nanti dari jurusan MIPA dan kuliah. Sekarang ke IPS, kita pelajari tujuan, ruang lingkup, dan prospek karirnya. Kelompok peminatan sosial atau ilmu pengetahuan sosial terdapat mata pelajaran sejarah, sosiologi, antropologi, geografi, dan ekonomi. Kelompok ini lebih mempelajari kehidupan sosial serta penguasaan keterampilan dalam bidang ilmu sosial. Nah, penilaian akademik fokusnya pada keterampilan sosial seperti memahami sejarah, membuat peta, interaksi sosial, dan adaptasi terhadap lingkungan sekolah. Nah, ini cocok buat kalian yang lebih senang bergaul dengan teman, lebih suka serawung, lebih suka bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ini cocok. Kalian yang public speakingnya bagus, ngomong dengan orang muda, mungkin ini lebih cocok dari kalian. Apa tidak perlu hitungan? Perlu menghitung, kemampuan nalar itu tetap diperlukan meskipun tidak sebanyak di jurusan atau peminatan MIPA.
Peluang karirnya di IPS, kalian tentunya tetap sama tadi, tetap harus memerlukan persiapan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Bisa juga mengikuti kursus atau kuliah lagi di perguruan tinggi. Contoh program studi yang dapat dipilih di perguruan tinggi antara lain bidang ekonomi, ekonomi akuntansi, ekonomi manajemen, ekonomi syariah, dan lain-lain. Bidang sospol atau FISIP sekarang menyebutnya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, bisa di ilmu pemerintahan, hubungan internasional, sosiologi, kriminologi, dan lain-lain. Bisa di Fakultas Hukum, bisa di psikologi, bisa di filsafat, dan banyak sekali program studi lain yang bisa diambil pada peminatan IPS. Kalian bisa pause, kalian bisa baca pelan-pelan apa saja program studi yang bisa kalian pilih ketika kalian SMA-nya nanti memilih peminatan IPS. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah jangan jadikan IPS sebagai program peminatan nomor 2. Tidak benar sama sekali bahwa IPS anaknya nakal, anaknya tidak bisa diatur, tidak seperti itu. IPA atau MIPA dan IPS mempunyai jenjang atau sama, bobotnya sama. Yang mendasari adalah bakat dan minat kalian di mana, di MIPA, di IPS, atau di yang IPB atau bahasa gitu ya. Jadi tidak benar kalau jurusan yang paling baik adalah MIPA, jurusan yang paling jelek IPS, tidak benar sama sekali. Itu semua bergantung pada kemampuan kalian, karakter kalian dalam memilih peminatan. Profesinya apa ketika kalian nanti masuk di peminatan IPS dan kuliah di bidang IPS? Macam-macam. Nah, seperti ini. Untuk TNI dan Polri tidak setiap saat atau setiap tahun membuka dari peminatan IPS, tapi biasanya tetap ada beberapa tahun sekali TNI dan Polri merekrut anggotanya dari SMA jurusan IPS gitu ya. Banyak sekali, itu hanya sebagai contoh. Nah, pada peminatan yang ketiga adalah IBB atau Ilmu Bahasa dan Budaya. Tujuan, ruang lingkup, dan prospek karirnya sebagai berikut. Kelompok peminatan bahasa meliputi mata pelajaran asing, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya. Nah, bahasa asing itu macam-macam. Bisa Mandarin, Jerman, Jepang, atau Arab. Kelompok ini lebih banyak mempelajari bahasa dan lebih fokus pada pengembangan karya tulis, mengerjakan instruksi lisan, dialog, pidato, penerjemah bahasa, dan lain-lain yang berkaitan dengan kemampuan verbal atau bercakap-cakap. Peluang karirnya tidak kalah banyak dengan MIPA dan IPS. Contohnya program studi yang bisa dipilih ketika nanti kalian sekolah SMA di peminatan bahasa banyak di bidang ilmu bahasa dan sastra. Ada sastra Indonesia, sastra Jawa, sastra Inggris, sastra Arab, dan macam-macam. Bidang seni rupa, seni musik, seni drama, teater, karawitan, dan macam-macam. Bisa juga di ilmu sosial dan ilmu politik, bisa di hukum juga, ilmu pendidikan juga banyak. Nah, program bahasa ini atau peminatan bahasa ini serumpun dengan IPS pada dasarnya, yakni kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya sosial humaniora termasuk IPS dan bahasa, ada yang saintek atau sains dan ilmu teknologi yang terdiri dari MIPA. Nah, bahasa itu serumpun dengan IPS gitu ya, jadi hampir sama. Cuman ketika penguasaan verbal atau kemampuan bercakapmu bagus, nah bahasa lebih layak dipilih daripada IPS gitu ya. Contoh profesinya macam-macam seperti ini. Oke, ini kalian bisa baca sendiri, setelah itu coba kalian pahami. Apabila ada yang kurang paham nanti bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp ke saya, Japri itu ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.